dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Iksak Nuka. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Iksak, salam sehat. Selamat pagi Ibu Femi. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan profesi dan selamat nih Pak Iksak ya. NTT mendapatkan 2 kapal wisata bottom glass dari pemerintah pusat nih. Terima kasih Ibu Femi. Itu oleh-oleh dari Bapak Presiden Jokowi untuk NTT. Untuk seluruh masyarakat NTT. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, nah ini 2 kapal yang diberikan kepada pemerintah Provinsi NTT yang merupakan hibah nih ya Pak Iksak dari pemerintah pusat, dari Presiden Jokowi. Apakah sudah mulai beroperasi setelah diresmikan Jumat kemarin Pak Iksak? Baik Ibu Femi dan para pendengar setia RRI ND di mana saja berada, sebagaimana kita ketahui bersama lewat pemberitaan media-media cetak maupun online sejak kemarin dan hari ini, tepatnya kemarin pukul 17 atau jam 5 sore waktu Labuan Bajo, waktu NTT, Menteri Perhubungan RI didampingi Bapak Gubernur NTT Victor Bongpilu Leskodat telah meresmikan pengoperasian kapal wisata bottom glass Baswara Bahari 1 dan Baswara Bahari 2. Kedua kapal wisata ini memang nantinya dihibahkan kepada pemerintah Provinsi NTT. Sejak tahun 2020, ya Presiden RI Jokowi telah memerintahkan Kementerian Perhubungan untuk membangun 4 buah kapal jenis bottom glass yang diserahkan masing-masing 2 kepada pemerintah Provinsi NTT dan 2-nya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2 yang di NTT itu satunya kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan satunya diberikan kepada pemerintah Provinsi NTT untuk dikelola untuk kepentingan pariwisata. Ya, jadi kemarin sudah diresmikan, sudah ditinjau oleh Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan juga para pejabat di lingkup Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan juga Pak Bupati Manggarai Barat dan Forkopimda maupun OPD tingkat Provinsi NTT maupun Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sudah bisa untuk dioperasikan setelah nanti administrasi penyerahan akan dibuat dalam minggu ini. Bu Femi, sehingga paling tidak April masyarakat sudah bisa menggunakan kedua kapal ini. Jadi saya jelaskan apa yang dimaksud dengan bottom glass ya. Sederhananya bottom glass itu dasarnya itu dibuat dari kaca, tentunya kaca yang khusus ya, bukan sebarang kaca, sehingga para penumpang kapal itu bisa menikmati langsung keindahan bawah laut, ya, sebagaimana kita melihat akuarium. Nah, sederhananya begitu, mengertinya begitu. Jadi di bagian bawah dari perut kedua kapal ini itu terbuat dari kaca khusus. Jadi sambil kapal ini jalan kita menikmati keindahan bawah laut, terumbu karang, berbagai macam jenis ikan dasar, maupun manta atau kita kenal sebagai ikan pari besar yang memang banyak ada di perairan NTT ini. Kira-kira seperti itu Bu Femi. Baik, jadi untuk saat ini masih dilengkapi mekanisme untuk penyerahannya dan juga ini ya Pak ya, penandatanganan kepada pengguna barang untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ya Pak ya, untuk 2 kapal bottom glass ini.
Ya, tentunya pihak aset dari kementerian, khususnya Perhubungan Laut, maupun pihak aset dari Pemkab Mabar maupun Pemprov NTT, tentunya nanti akan segera diselesaikan administrasi ini. Kemudian kapalnya diserahkan kembali kepada dinas yang mengoperasikan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten Manggarai Barat. Namun memang sesuai dengan petunjuk, kita tentunya akan mengundang para pihak ketiga, dalam hal ini investor yang bergerak di bidang pariwisata laut. Silakan mereka memasukkan penawaran mereka untuk mengelola kapal ini untuk kepentingan lebih banyak kepada masyarakat kita, para pengguna transportasi laut, untuk dapat menikmati betapa luas dan indahnya anugerah Tuhan yang diberikan dalam bentuk keindahan bawah laut maupun permukaan yang diberikan Tuhan kepada kita di NTT ini, Bu Feni. Seperti itu nantinya. Kabarnya nih Pak Ishak ya, kapal Bottom Glass ini dibuat oleh anak bangsa nih, karya anak Indonesia sendiri asli nih Pak. Benar sekali. Jadi kedua kapal ini maupun dua yang di Sulawesi Utara itu dibuat di galangan kapal di Surabaya maupun di Jakarta, dan benar-benar sesuai dokumen yang kami terima itu memang dibuat oleh putra-putra anak-anak bangsa kita sendiri tanpa campur tangan dari pihak asing. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan membanggakan, bahwa memang sudah sejak dahulu, sejak zaman nenek moyang kita itu, kita dikenal sebagai bangsa bahari. Jadi kalau anak bangsa membuat kapal, saya kira ini bukan sesuatu yang asing untuk kita di Republik ini, karena memang sudah dari zaman nenek moyang kita. Ada lagu kan, nenek moyangku orang pelaut itu. Mungkin Bu Femi masih ingat. Jadi itu harus selalu menjadi kenangan terus-menerus dan terus diwujud nyatakan, sebagaimana yang kemarin kita saksikan bersama telah diresmikannya kedua kapal wisata itu. Dan tentunya kita berharap akan muncul lagi kapal-kapal wisata berikutnya yang memang juga diciptakan, dibuat oleh anak bangsa, tidak saja nanti untuk Kabupaten Manggarai Barat, tetapi juga bisa di kabupaten-kabupaten lainnya. Kedua kapal ini tentunya dalam pengoperasian atau penggunaannya tentu kita akan melihat, karena NTT, keindahan bawah laut NTT tidak saja berada di Manggarai Barat, tetapi ada juga di Kepulauan Riung, ya, 17 pulau itu, Pulau 17 di Riung, ada di Maumere, ada, saya kira Pantai Utara Maurole juga itu tidak kalah cantiknya. Kemudian Flores Timur, Lembata, Alor, ya, sampai ke Rote dan Sabu. Jadi luar biasa sekali NTT ini, Bu Femi. Jadi inilah maka harapan kita, investor dengan adanya peristiwa kemarin itu juga bisa tertarik ya untuk membuat, kemudian melakukan pengelolaan dan manfaatkanlah laut di NTT yang begini luas dan kaya. Saya kira ini poinnya, Bu Feni. Tentunya ketika dikelola dengan baik pariwisatanya ini bisa meningkatkan kehidupan ekonomi sendiri ya bagi para pelaku wisata dan masyarakat sekitar. Sudah pasti itu. Dan kita berharap ya, kalaupun nanti pengelola yang nanti mengelola pihak ketiga misalnya, itu jangan sampai membuat katakanlah tiketnya jangan terlalu mahal, diatur, dia bisa ngatur mana yang kelasnya mahal, kelasnya sedang, ya begitu, sehingga benar-benar kehadiran kedua kapal ini itu bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Karena itulah kedua kapal ini memang diberikan kepada masyarakat NTT. Tentunya memang dia tidak gratis, karena untuk mengoperasikan kedua kapal ini tentu membutuhkan biaya operasional. Jadi saya kira itu sebetulnya pesan kami nanti kepada pihak yang mengelola untuk juga memperhatikan juga keinginan animo masyarakat yang memang juga ingin melihat keindahan pulau-pulau
ingin melihat komodo yang unik, klasik dan terkenal itu, saya kira, Bu Feni. Oke, jadi setidaknya ada klasifikasi harga dengan servis yang berbeda nih Pak ya, sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kita harapkan begitu. Oke. Ya. Nah ini rencananya rute yang akan dilalui ini hanya sebatas Labuan Bajo ataukah seperti yang Pak Ishak sampaikan tadi ini di perairan Nusa Tenggara Timur? Ya, jadi tentunya kapal ini kan kita tahu tadi namanya jenisnya bottom glass, artinya dasarnya dari gelas, ya gelas khusus. Dia memiliki spesifikasi panjang 22 meter, lebar 8 ya. Kemudian kecepatannya 8 sampai 10 knots dengan kecepatan maksimum 12 knot. Nah, dari spesifikasi ini tentunya untuk awal-awal kita akan mengoperasikan paling tidak namanya juga sekalian menguji coba dan sebagainya tentu pada jarak-jarak tempuh yang dekat, kira-kira masih di bawah 50 mile laut ya. Jadi misalnya ke pulau-pulau di sekitar Komodo, Labuan Bajo dan khususnya Manggarai Barat. Tapi bukan tidak mungkin seperti tadi saya sampaikan, pada katakanlah ada permintaan tertentu, dia bisa misalnya kita geser ke Riung, kemudian bisa kita geser ke Maumere, bahkan sampai dengan Alor. Tentunya berdasarkan permintaan animo dari pelaku-pelaku ataupun penikmat wisata laut ini. Okay. Saya kira seperti itu. Untuk daya tampung dari kapal wisata glass bottom ini berapa orang nih Pak Ishak? Kapal ini bisa memuat sampai dengan 40 orang, ya. Sedangkan pada dek bawah yang untuk dinikmati itu totalnya 42 ya, 42 bisa dia menampung 42 passenger penumpang dengan ABK 7 orang. Nah, untuk dek bawah, untuk orang bisa menikmati keindahan bawah laut, itu tentu akan diatur. Jadi untuk bawah laut itu deknya bisa menampung sampai dengan 21 penumpang. Jadi tentunya akan berganti. Jadi shift pertama 21 orang turun ke dek bawah untuk menikmati keindahan bawah laut. Kemudian berganti 21 orang berikutnya turun, seperti itu Bu Feni. Berarti kapal ini bisa dengan 49 orang ya Pak ya, 42 passenger dan 7 orang ABK. Ya, itu sudah total ya, total dengan ABK. Ya, fasilitas-fasilitas yang disediakan di kapal itu saat ini memang semuanya masih standar sebagaimana kapal wisata umumnya. Namun nanti kalau sudah dikelola misalnya oleh pihak ketiga, dia bisa menambah katakanlah hiburan-hiburan tambahan ruang-ruang santai, karaoke, bernyanyi dan sebagainya, ataupun ada atraksi budaya wilayah setempat. Tentunya itu menjadi kreasi dari pihak ketiga, tentunya semuanya dengan tujuan memperkenalkan pariwisata, memperkenalkan budaya NTT yang begini kaya. Saya kira seperti itu, Bu Femi. Seperti apa juga nih Pak Ishak untuk sistem pengamanan di kapal wisata ini? Jadi kapal ini memang dilengkapi dengan sarana-sarana keselamatan sebagaimana yang menjadi standar internasional, standar AIMO ya, itu satu organisasi internasional yang mengurusi hal-hal keselamatan di laut. Jadi saya kira untuk hal-hal semacam itu para pengguna tidak usah khawatir karena memang ini kapal yang dibuat di zaman yang sudah modern. Jadi memang kapalnya sangat modern tentunya, namun memang faktor manusia itu harus selalu diwaspadai. Jadi tentunya kita harapkan operatornya harus waspada, fokus ya begitu. Jadi kendati kapalnya modern begitu, namun tetap faktor manusia harus menjadi andal. Intinya di perhubungan adalah keselamatan itu adalah yang utama ya. Jadi itu saya kira soal keselamatan
itu diyakini ya, diyakini semuanya baik begitu, Oke. Bu Feni. Jadi memang ini masih pengurusan administrasinya, tapi untuk kapalnya sendiri sudah siap, ABK-nya juga sudah siap Pak ya, sudah terorganisir semua dengan baik sehingga nanti tinggal April semuanya beres langsung beroperasi, seperti itu Pak Ishak. Ya, jadi untuk sementara Bu Femi karena ini masih dalam proses administrasi, jadi kapal ini untuk sementara masih menjadi tanggungan KSOP kelas 3 Labuan Bajo. Jadi Sabandar masih menguasai kapal ini dalam arti untuk supaya kapal ini bisa tetap baik begitu, mesin-mesinnya itu kan tidak boleh mati, tetap sambil kita pemerintah segera mengundang para calon-calon investor yang akan mengoperasikan kapal ini. Jadi sebetulnya kalau untuk pemerintah provinsi sesungguhnya kita sudah ada yang berminat. Kemarin waktu peresmian juga kita undang untuk melihat dari dekat, silakan melihat dan silakan mengajukan proposal. Karena memang begitu pada saat penyerahan administrasi, itu kapal sudah menjadi kewenangan milik pemerintah setempat, baik Kabupaten Manggarai maupun Pemprov. Dengan demikian, tanggung jawab sudah beralih dari pihak Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut dan Hal ini, KSUP kelas 3 Labuan Bajo kepada pemerintah provinsi. Jadi kita harus segera. Jadi, kalau untuk provinsi sudah. Begitu Bu Femi penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Ishak Nuka untuk informasinya pagi hari ini. Ini angin segar dan angin gembira nih Pak ya di masa pandemi COVID-19 ya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Okay. Ya, kita saya kira punya pandangan yang sama seperti itu. Oke. Terima kasih kembali juga buat Bu Femi, produser, semua kru yang bertugas hari ini. Selamat pagi, salam sehat, sukses, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Ishak, salam sehat selalu, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Pro 1, Kanal Inspirasi. 3 topik wawancara pendengar dengan 3 narasumber sudah kami hadirkan untuk Anda dalam sesi wawancara pagi.